Dedi ini orang yang looking forward ke depan. Jadi saya tuh akhirnya mendapat suatu pemahaman gitu ya, bahwa hidup ini kan 3 ya. Karena dalam agama juga begitu kan. Sejarah di belakang itu adalah dari mana asal muasal kamu. Jadi kamu nggak boleh lupa sejarah di belakang. Saat ini adalah di mana kamu berinteraksi dengan masyarakat sekarang. Yang penting ke depan, kamu mau bawa hidup kamu kemana? Karena yang bisa membawa hidup kamu ya kamu sendiri. Dan bisa membawa hidup itu bekalnya apa? Otak. Otak itu artinya apa? Belajar, pendidikan dan segala macam. Yang saya nggak akan bisa lupa itu adalah waktu saya baru saja tamat SMA. Saya sekolah ke luar negeri. Saya waktu di Ottawa, saya di Kanada. Nah, satu titik saya lagi pulang ke Indonesia dan pas saya mau kembali ke Kanada, dia kekeh, saya mesti bareng sama kamu. So, kenapa sih? Soalnya kan maksudnya memang dia mesti ke Nairobi, kalau nggak salah dia mesti ke Nairobi. Kan saya bilang lah, ini kan ya waktu itu bisa via ini, tapi dia tetap kekeh mesti bareng sama saya. Saya tanya, kenapa? No, I want to be with you. Gitu. Oke, kita sama-sama. Cuman kelasnya beda kan, karena dia menteri, saya bukan, ya dia di first class, saya di belakang, kira-kira gitu. Jadi yang berkesan itu pada saat kita di Amsterdam, kita berdua, saya tanya, ngapain Dad, you insist that you want to be together with me gitu. Jawaban dia yang menyentuh saya adalah, loh, I want to be a father and son. Ini saatnya I become your father, you become my son, gak ada orang lain. Waktu itu Bapak memang udah mulai aktif sibuk di Bappenas waktu itu. Nah, saya ingat tuh setiap sore gitu ya. Ya biasanya waktu itu masih rutin tuh pulang kantor jam 4, jam 5. Saya tuh pasti jam 4 udah mandi, terus langsung kan kita tinggal di daerah Jalan Kusuma Atmaja atau Sari, deket Mandarin Hotel. Yang sekarang ini di depan rumah kita ada bangunan gedung Mandiri ya. Nah, di jalan itu kan Imam Bonjol. Nah, biasanya tuh saya tuh sore-sore akan ke Jalan Imam Bonjol, nanti nunggu Bapak gitu, nunggu Bapak pulang dari kantornya kan di Taman Suropati. Nanti naik mobil, nanti Bapak akan jemput, ketemu saya, nanti kita naik mobil, nanti kita jalan-jalan sama-sama, jadi berdua gitu. Jadi itu ternyata kebiasaan Bapak untuk selalu dekat dengan anak kayak gitu, di waktu walaupun sempitnya, tapi dia paling nggak menyediakan waktu kecil seperti dia ingin disambut kalau pulang sama kita di mana kayak gitu. Karena perhatian dia itu kan kesibukannya itu ya, membuat dia itu kurang bisa banyak berhubungan dengan kami. Jadi sibuklah, dia terlalu sibuk sehingga kalau kita mau bicara macam-macam, ada saja kesibukannya yang bikin dia gitu. Jadi tidak banyak bisa dia banyak cerita pada kami. Tapi itu bukan berarti bahwa dia tidak ada perhatian, hanya bahwa dia tidak banyak dan tidak banyak dia selalu bicara mengenai kerjaan dengan kami. Itu tidak usah kamu pusingkan, biarlah itu urusan saya katanya. Tapi buat saya karena dia tidak mau mengungkapkan macam-macam masalah itu tentang yang dia hadapi, buat saya itu menjadi pikiran kan. Jadi saya kasihan betul, dia kok sibuk betul. Jadi ada bukan malah rasa benci, tapi malah kasihan saya sama dia. Dia itu sedemikian cintanya banget dengan kerjaannya gitu. Jadi istilahnya sesuatu yang diberikan kepada dia itu dia sangat benar-benar dia cintai banget gitu, dia dalami banget. Kayak seperti waktu jadi Menteri Lingkungan, kan itu satu institusi baru ya waktu lingkungan tuh. Jadi waktu Bapak saya tanya, lingkungan hidup tuh apa yang diurusin? Saya waktu awal-awal barunya waktu itu. Terus ya dia bilangnya ya
saya belajar dulu gitu istilahnya, maksudnya saya juga istilahnya ya pasti kita harus jaga nih alam ini supaya nggak rusak, dia cuma ngomong gitu. Ya dengan apa ya, makanya dia bilang ya saya lagi belajar gitu. Nah itu kan waktu itu dia belajar sampai ke Gontor, akhirnya dia pertama yang dideketin tuh ulama. Beliau itu, Pak Emil itu sangat family oriented ya, suka sekali dengan keluarga. Nah dan beliau itu kalau kemanapun mereka sesudah dia menjadi menteri atau apalah dia jadi apa, suka ke luar negeri dan tidak lupa datang ke rumah kita yang berada di luar negeri begitu. Di kacamata dia tuh prinsipnya dia bahwa family is a family, bukan orang yang saling tunjuk-tunjukkan. Jadi saling berdebat, saling berantem, saling musuh-musuhan. Nah, itu dia paling tidak suka yang kayak gitu. Dan yang kedua, jangan berbohong. Kalau berbohong dia akan marah besar gitu. Dan selalu mengusahakan kalau bisa sekali setahun berlibur dengan anak-anak ke luar negeri pada liburan itu. Jadi perhatiannya kepada anak-anaknya juga besar. Jadi dia tidak egoistis, dia senang-senang ke luar negeri lihat macam-macam negara. Tapi anak-anaknya itu juga diberi kesempatan sekali setahun kita selalu mencoba berlibur bersama dengan anak-anak ke luar negeri. Fakta mengatakan bahwa Dedi itu jadi menteri 23 tahun. 22 tahun saya katakan begitu. Ditambah lagi jadi Dewan Pertimbangan Presiden hampir 10 tahun. Itu 30 tahun lebih otaknya hanya buat negara. Nah memang sekarang bahasa kasarnya adalah Dedi harus bisa sadar bahwa pejabat-pejabat itu udah anak kamu semua. Jokowi itu udah umuran anak, umuran Meli, Jokowi. Dia satu-satunya jadi menteri, dia satu-satunya profesor, dan dia yang sampai sekarang masih sibuk. Dilihat begitu sibuk terus dia nggak bisa diam. Jadi waktu dia bilang sudah nggak kerja lagi, nggak jadi menteri lagi, saya khawatir. Saya pikir kalau dia nggak kerja, itu komputernya bisa kacau itu. Tapi dia cerita bahwa banyak surat-surat undangan, seminar, pertemuan, ceramah di luar negeri. Yes. Tulis lagi, mohon surat ini ditujukan kepada menteri yang pengganti saya namanya. Itu jawabannya, karena Anda bukan menteri, kami undang sebagai pakar. Nah dia itu dah bekerja, dia aktif. Jadi dia punya komputer jalan lagi sampai sekarang. Dan yang banyak saya tanya, umpamanya Pak Almi Gono, Pak kenapa Pak gak aktif? Saya orde baru. Emil itu lain. Dia menunjukkan keistimewaannya itu dia. Di keluarga diistimewa, di luar juga diistimewa. Sampai hari ini masih sibuk. Saya udah mohon pada Tuhan pada tiap kali saya sembahyang supaya dia diberi kesehatan. Jangan sampai dia sakit. Karena saya tahu dia orang yang senang kerja. Dia orang yang senang kerja. Ya, jadi janganlah sampai terjadi apa-apa dia karena terlalu keras atau hebat dia bekerja sehingga terjadi sesuatu. Berilah dia kesehatan. Itu yang selalu saya minta pada doa saya kepada Tuhan. Dan alhamdulillah itu tercapai sampai sekarang. Pak Emil kan belum pernah, setahu saya, kalau tanya sama anak yang masuk ke rumah sakit karena sakit berat enggak. Paling pernah kena operasinya karena dia jatuh. Tapi yang sampai berminggu-minggu tak pernah dia masuk ke rumah sakit. Selama perawatan beliau jalan pagi. Ya, jalan pagi. Kemudian tidak sabaran. Beliau lompat pagar pada usia itu. Akhirnya jatuh. Patah akhirnya tulang tempurungnya.
Nah itulah contohnya ya. Dia tidak mau, kelihatannya tidak mau nyusahin orang. Ya, nah itu kan merugikan. Itu yang sifat-sifatnya yang keras sekali dan mandiri sekali. Ya, itu yang ya perlu dicontoh juga orang-orang yang begitu kan harusnya kita semuanya mandiri. Tapi ingat sama yang lain. Nah itu ya. Nah, itu yang beliau itu mandiri tapi selalu ingat, makanya dia bekerja dalam lingkungan hidup itu. Jadi pas sekali cara berpikir dan perilakunya itu luar biasa. Jadi ayah itu kalau turne, dan saya ikut gitu ya, dia pergi ke ini mencari Elephant Trail, jalur gajah itu. Nah, bersama dengan masyarakat lokal. Saya seperti anak kecil ya, dikasih kayu tongkat itu satu kayu gitu ya. Mencari bersama dengan anak-anak ini mencari kotoran gajah. Kotoran gajah belum besar itu ya. Tapi jadi kita tusuk. Pup, kalau ada yang keras, kita buka, apa yang kita buka? Duren. Gajah tidak makan isi duren, tapi duri duren itu yang dia pakai untuk pencernaan. Maka dia keluar kotoran itu bersama kotoran, bersih, tapi isinya tetap utuh. Dan nilainya duren dari perut gajah tinggi sekali di Sumatera Selatan waktu di Lahat itu. Wah, pekarangan kita ini kalau hujan tuh pum kedengaran duren itu berjatuhan. Waduh, sedap itu Lahat itu. Duren, emang itu paling kesukaannya. Salah satu buah yang dia paling suka itu ada duren. Tapi itu kembali lagi, alhamdulillah. Walaupun dia makan banyak, ya hanya sekarang setelah dia mempunyai vertigo, maka dia harus hati-hati sekali makan durian. Dan dia masih tetap suka makan durian. Jadi kalau ada yang mengajak dia mengajak dia makan durian, maka saya selalu bilang Pak Emil, jangan terlalu banyak, batasi ya. Kamu boleh makan paling banyak 5 biji aja. Kalau tidak 1 durian itu habis. Betul. Tapi itu bisa menyebabkan dia timbul penyakit itu, vertigonya. Asal enggak banyak apa-apa. Jadi gini, di dalam susunan saraf manusia itu ada memori ya. Memori rasa, memori bau dan sebagainya itu merem gitu, ini bau durian, udah tahu ya. Rasanya udah teringat. Jadi betul-betul yang berkesan itu membawa dalam pola kehidupannya dia. Orang sekarang kan hampir seluruh dunia kegilaan sama durian. Ada yang mutah-mutah tapi ada yang senang sekali ya. Karena khas sekali. Black Widow. Selamat ulang tahun Pak Emil. Semoga Bapak terus menginspirasi banyak orang, Bapak tetap sehat ya. Dan saya secara khusus ingin berterima kasih untuk semua inspirasi yang Bapak berikan, ilmu yang saya terima, attitude, sikap yang saya terima itu tuh tidak akan hilang dari saya. Terima kasih. Saya mengucapkan selamat ulang tahun buat Pak Emil. Mudah-mudahan Allah memberikan kesehatan yang baik, semangat terus, dan umur panjang yang barokah. Memasuki usia yang ke-90 ini, saya ucapkan selamat
kepada Pak Emil dengan harapan Bapak bisa lebih lapang dada, karena generasi yang baru sekarang ini banyak yang berintegritas tinggi. Dan pada dasarnya mereka itu mewarisi integritas Pak Emil selama ini. Selamat Pak. Mudah-mudahan Bapak tetap sehat dan selalu berkarya. Sampai hari ini saya tidak pernah melihat Bapak diam. Sampai hari ini saya tidak melihat Bapak tidak memberi motivasi kepada orang lain. Ini luar biasa. Jadi sekali lagi kami sungguh bangga punya Pak Emil. Bapak sehat ya Pak. Bapak panjang umur dan bahagia selalu Pak. Usia yang 10 ini supaya beliau lebih memikirkan kesehatannya, dan kemudian juga kalau kemana-mana mesti ada orang yang mengikuti, bukan saja tante tapi ada orang lain yang mengikuti. So tante juga sudah sepuh kan dan di kursi roda. Itu aja. We wish you the best, all the best. So buat Didi selamat ulang tahun. Teruslah berbakti kepada bangsa dan negara, dan sekarang waktunya memang Dedi lebih banyak berhubungan bercengkrama dengan keluarga, apalagi sudah punya 2 cicit, sehingga waktu daripada Dedi ini memang harus lebih banyak dengan keluarga ketimbang dengan negara. Selamat ulang tahun, happy birthday, dan I love you. Emil, 62 tahun kita sudah hidup bersama. Meni doakan dan Meni mohon agar Emil dapat hidup lebih panjang lagi, agar usia Emil bisa bertambah terus, agar kita tetap dapat hidup bersama dengan anak dan cicit-cicit kita. Dan Meni doakan agar Emil selalu sehat. Meni mohon agar Emil tetap bisa melakukan pekerjaan Emil yang tiap hari Emil kerjakan sampai jauh malam hari, dalam keadaan Emil yang tetap sehat. Jangan jatuh sakit karena kerja terlalu malam. Memang Meni tahu Emil senang bekerja. Meni tidak mau menahan Emil, tapi hanya memohon agar Emil menjaga diri Emil. Jangan dipaksakan kerja itu sampai jauh malam. Emil kadang-kadang bekerja sampai jam 1 malam. Usahakan agar itu dikurangi waktunya. Oleh karena itu tiap kali kalau Meli mau malam mau tidur, selalu Meli ajak Emil, Mil, jam 11 mari kita tidur. Ini adalah karena Meli jaga kesehatan Emil. Mudah-mudahan Emil masih panjang umur dan selalu sehat, dan kita bisa dapat hidup bersama dengan anak cucu kita untuk beberapa tahun lagi, selama Tuhan masih memberi kesempatan itu kepada kita. Untuk itu kami bersyukur dan berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah membesarkan kita dan yang telah mendidik kita dan memberikan kehidupan kita bersama selama 62 tahun. Terima kasih Allah atas hal ini semua. Kami sangat bersyukur kepadamu. Terima kasih Allah. Alhamdulillah. Terima kasih banyak. Bung Emil, selamat ulang tahun ke 90 kalau nggak salah ya. 8 Juni 2020. Left right, cerita yang oke aja. Banyak sekali ditanya, teman. Banyak yang kita kan kumpulnya tidak terlalu lama. Kita di Palembang sebentar, di Jakarta sebentar, terus ke Berkeley, dan kemudian kerja, terus kita juga keluar negeri bolak-balik. Jadi komunikasi ya kumpulan kalau lagi lebaran, kalau ulang tahun. Anyway, happy birthday.